Boleh disebutkan nama dan tanggal lahir? Boleh disebutkan? Kita samakan namanya. Boleh disebutkan nama dan tanggal lahir, Pak? Baik, sudah tetap. Bapak, perkenalkan saya dengan perawat ini. Saya menjaga hari ini di rumah penyakit dalam. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari mulai tanda-tanda kita sampai dari kepala ke kaki. Ya, pemeriksaan fisik ini bertujuan agar mengetahui apakah ada kelainan pada fisik Bapak. Gitu Pak, untuk waktunya kurang lebih 30 sampai 40 menit. Mungkin ada beberapa prosedur yang nantinya akan terasa tidak nyaman, tapi saya akan berusaha untuk membuat Bapak senang. Apakah Bapak bersedia? Kalau bersedia, saya akan minta siapkan alat terlebih dahulu ya Pak ya. Siapkan alat, bawa ke dekat pasien. Bapak, untuk prosedur pemeriksaan fisik ini nanti akan ada posisi Bapak berbaring, tapi untuk saat ini saya minta posisi Bapak tetap duduk seperti ini. Tidak apa-apa Pak? Oke. Kalau begitu saya akan mulai dari pemeriksaan tanda-tanda vital ya Pak ya. Tisunya nggak ada, jadi saya nggak pakai minyak. Ini diukur. Sebentar Pak, saya tunjuk dulu tangannya. Relax aja ya Pak ya. Sepuluh per 70 Pak tekanan darahnya. Biasanya berapa Pak? Berapa biasanya? Nggak tahu. Ya, sekarang saya akan memeriksa nadi dan pernapasan Bapak. Bapak relax aja. Kalau posisinya duduk seperti ini, tangan boleh disilang di sini. Di dada. Ya, jadi sambil kita lihat, mulai nanti dulu, lalu respirasi. Jadi kalau tidur kan disimpan di sini ya. Kalau duduk boleh sambil sini. Oke, sudah selesai Bapak. Terima kasih. Untuk pemeriksaan tanda-tanda vital sudah saya lakukan. Suhunya normal, tekanan darah normal, nadi normal, nafas juga normal. Sekarang saya akan mulai pemeriksaan fisik dari kepala ya Pak ya. Ini ngambil catatan ya. Hasil inspeksinya apa dari kepala sampai ke muka atau wajah. Setelah itu kita lakukan palpasi. Bapak, punten saya akan memegang daerah kepala dan muka Bapak. Keberatan nggak Pak? Oke, saya akan mulai ya Pak ya. Dari sini sampai ke belakang. Sini. Sampai ke belakang sini. Lalu ke belakang. Kalau tidak ada, kita langsung lakukan pemeriksaan muka ya. Kasih sampai sini. Apa ke bawah sini, lalu balik lagi. Bapak, kalau saya tekan seperti ini sakit? Ada rasa sakit di hidung Pak? Tidak ya. Kalau di daerah sini, pipi? Kalau di telinga sini ada sakit Pak? Tidak ada penolakan ya. Ini saya periksa telinga. Ada sakit di telinga Pak? Ada ke atas, ada ke bawah, ada ke pinggir, di Pak. Bapak boleh minta untuk menggigit. Lalu kita melakukan pemeriksaan menggunakan sebelah sini.
boleh minta tolong menelan Pak. Sekarang melihat ke atas, menengadah. Oke, kita raba kelenjar tiroidnya. Ada pembengkakan. Sudah. Bapak tadi selama pemeriksaan ada terasa nyeri? Nggak ada, dimanapun nggak ada. Oke, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan mata ya Pak ya. Oke, saya letakkan di sini. Bapak bisa terbaca nggak tulisan yang paling atas? Boleh dibacakan? Yang bawahnya Pak? Ke bawahnya lagi, sudah terbaca? Sudah tidak terbaca. Terima kasih. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan lapang pandang ya Pak ya. Bapak ikutin ke arah pulpen ini, tetapi kepala tidak bergerak. Oke, jadi mata saja yang bergerak ya. Kalau sudah tidak terlihat, Bapak boleh angkat tangan atau bilang sudah tidak terlihat ya. Oke. Bagusnya kita berdiri di sini ya. Jadi seperti ini. Setelah itu tetap ikutin ya Pak ya. Baik. Ini untuk pergerakan bola mata. Jadi sekaligus ya, dari lapang pandang langsung ke pergerakan bola mata. Ada yang kelewat tadi di mata. Apa yang kelewat? Cek itu ya. Jadi sama mulut juga masih kelewat ya. Bapak boleh lihat ke atas, lihat ke bawah. Oke, untuk mulutnya boleh dibuka mulutnya Pak. Boleh lidahnya dinaikkan ke atas, ditempelkan ke bawah, tempelkan ke bawah, ke pinggir. Satu lagi. Oke, boleh dibuka lebih lebar lagi. Bilang A. Terima kasih. Jadi tadi mata sama ini kelewat ya. Ya. Balik lagi ke sini. Setelah tadi pergerakan bola mata, lalu kita melakukan tadi juga di telinga ada yang terlewat ya. Lalu setelah melakukan pemeriksaan pergerakan bola mata, lalu kita memeriksa apa lagi? Oke. Dan refleks kornea ya. Bapak boleh lihat ke depan. Refleks kornea bagus, lalu kita lakukan refleks cahaya menggunakan cahaya ya. Mengecil. Setelah itu setelah mata langsung ke telinga ya. Telinga dilihat memakai otoskop, ada cairan atau serumen atau gitu. Nah, di sini sorry tadi kelewat, di telinga itu ada beberapa pemeriksaan untuk pendengaran ya. Kalau pasiennya memang bisa mendengar suara kita gitu ya, dia bisa mendengar, itu berarti pendengarannya normal. Tapi kalau misalnya pasiennya hah gitu ya, berarti ada pendengaran yang tidak normal. Maka kita lakukan tes Garpu Tala. Untuk tes Garpu Tala apa saja? Ada tes Rine, tes Weber, dan tes Swabah. Kalau yang tes Weber itu dilakukannya di mana? Kalau tes Weber itu kita menggetarkan garpu tala seperti ini, lalu kita letakkan di paling atas ini. Pak, itu terdengar di kedua telinga sama nggak? Atau ada yang terdengar di satu telinga yang lebih kencang? Enggak. Memang normalnya konduksinya harusnya sama ya di dua telinga. Kalau misalnya dia terdengar keras di salah satu telinga, itu berarti ada turut konduktif. Ya, jadi tadi tes apa namanya? Weber. Digetarkan garpu talanya lalu simpan di sini. Lalu kita mengkonfirmasi ke pasien apakah terdengar di kedua telinga sama. Setelah tes Weber, kita lakukan tes Rine. Untuk tes Rine sama digetarkan juga, lalu kita letakkan di tulang belakang sini. Sini ya, tulang telinga sebelah sini. Di dua-duanya ya, jadi kita periksa dua-duanya. Putarkan dulu. Pak, nanti kalau misalnya sudah tidak terdengar suara, bilang ya Pak ya. Udah nggak terdengar? Masih terdengar nggak? Bilangin aja. Kalau udah enggak, apa tengah? Jadi normalnya itu kalau misalnya kita besarkan di sini sampai dia tidak terdengar, ketika kita letakkan di dekat telinga itu masih terdengar. Ya.
Ulangi ya. Ulangi ya. Ngangguknya masih terdengar. Masih tandanya kalau udah nggak terdengar ya. Kalau sudah tidak terdengar, Bapak kasih tanda, boleh angkat tangan, boleh bilang. Jadi dia kalau di sini masih terdengar, di sini udah nggak terdengar, di sini biasanya masih terdengar sebentar. Di telinga kiri itu seperti itu. Itu tes. Ini kalau tes wabah, kita membandingkan pendengaran kita dengan pendengaran pasien. Caranya adalah dengan cara, Pak, nanti kalau misalnya Bapak dengar itu angkat tangan. Jadi kalau yang ini beda ya. Kalau Bapak masih dengar, angkat tangannya. Dengar nggak? Nggak usah sampai hilang. Kalau dengar, angkat tangan aja. Lalu kita dengarkan. Gitu. Jadi ganti-gantian. Ya, normalnya kan kalau di pasien kedengeran, di kita juga masih kedengeran ya. Di pasien nggak kedengeran, di pasien nggak kedengeran, di kita masih kedengeran, berarti pasiennya ada tulisnya. Kayak gitu. Kedengeran. Dua-duanya ya, kiri kanan seperti itu. Kita coba. Itu tadi kelewat ya. Udah, untuk telinga. Sekarang lanjut ke apa? Habis telinga, leher sudah, lanjut ke dada ya. Rongga dada. Untuk rongga dada diinspeksi dulu. Bapak boleh duduknya tegak, tarik nafas dalam. Menyuruh pasien tarik nafas dalam itu untuk melihat pergerakan di dada apakah simetris atau tidak. Bapak boleh tarik nafas yang dalam. Oke, sekarang saya akan periksa di belakang ya Pak ya. Pak, saya akan tekan. Kalau ada terasa sakit boleh bilang ya Pak. Apakah ada terasa sakit? Oke, sekarang boleh bilang 77 Pak. Lagi 77 aja. Oke, sekarang silahkan tarik nafas yang dalam Pak. Oke, terima kasih. Lanjut ke bagian depan. Sama ya. Lalu apa? Bilang 77 Pak. Sudah, setelah itu kita lakukan palpasi untuk merasakan trill ya, bunyi jantung di case kedua. Case pertama, case kedua. Lalu ke sini, lalu ke tengah, midclaviculi CS 2, lalu ke ICS ke 4. Sudah palpasi, lalu perkusi dari sini. Tuh, ya sampai bawah. Depannya juga sama. Suaranya nyaring ya. kalau yang nggak nyaring itu Nih, berarti ini kosta nih. Dengerin ya. Dengar beda ya. Lebih nyaring dia. Terus jejak ya dari sini ke sini, ke bawah ke sini, ke sini. Oke, setelah perkusi auskultasi bunyi nafas dari atas. Dari sini, dari trakea, ini bronkus kanan, bronkus kiri, lalu lobus paru. Sini vesikuler, 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 vesikuler suaranya. Kalau misalnya dia ada asma, suaranya wheezing, gitu ya. Itu kedengeran di sini. Sudah. Lalu satu lagi juga ada pemeriksaan sadari. Ya, tapi kalau ini sadari ini kita minta pasiennya untuk melakukan sendiri ya. Jadi setelah perkusi tadi kita minta pasiennya untuk melakukan sendiri. Caranya Bapak di sini saya akan memandu Bapak atau Ibu untuk melakukan sadari. Jadi silakan angkat tangan Bapak ke atas, angkat tangan lebar, lalu dipegang bagian dadanya dari atas sini sampai ke bawah. Apakah Bapak merasa
ada benjolan atau tidak. Kalau perempuan dia memutar ya, memutar ke payudara. Kalau laki-laki kan nggak ada, jadi dia terus dipegang seperti ini, apakah ada nyeri tekan atau tidak. Perempuan juga sama. Jadi nanti kalau ujian teman minta pasiennya untuk melakukan kiri dan kanan. Sudah selesai untuk beda. Ada yang bertanya? Jadi tidak boleh memakai bantal. Makanya dulu ya. Munduran, agak maju sih. Untuk pemeriksaan GVP, yang pertama kali harus teman-teman lakukan adalah mencari atau meraba angulus sternum di sebelah sini. Ya, jadi angulus sternum itu adalah bagian dada yang paling menonjol. Boleh dipegang sendiri ya. Jadi di sini, di antara ini sampai ini itu ada bagian yang paling menonjol di sini. Ya, boleh dipegang sendiri ya. Ini yang paling menonjol itu angulus sternum. Boleh ditandai dengan menggunakan spidol atau nanti dipegang lagi juga boleh. Takutnya kan pasiennya tidak berkenan ya. Setelah menemukan angulus sternum, lalu kita minta pasiennya untuk nengok ke kiri. Bapak boleh nengok ke kiri. Oke. Relax aja. Di sini kita akan menemukan adanya denyutan vena jugularis. Kelihatan? Kalau nggak kelihatan ke sebelah sini. Nih. Dia akan terlihat. Kalau dia tidak ada kelainan, memang lembut banget ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya, ada denyutan ya. Ada. Nanti kalau boleh sama temennya yang ini dibandingin ya, nanti ya. Setelah kita lihat ke sana lagi aja. Setelah kita menemukan denyutan, cari denyutan yang paling kuat ya. Kita tandai di mana denyutan yang paling kuat. Lalu untuk yang tadi ya, angulus sternumnya, daerah sini, ini kita letakkan penggaris dengan posisi tegak lurus seperti ini di angulus sterninya. Ini ya. Jadi ini di posisi 0. Lalu tadi di mana denyutan vena jugularis yang paling kuat, itu kita letakkan penggaris kedua. Ya, seperti ini ya. Itu untuk mengukur vena jugularis. Karena kalau ini orang normal ya, dia denyutannya memang sangat lembut ya, jadi undulasinya tidak terlalu terlihat. Tapi kalau misalnya pada orang-orang dengan gangguan jantung, misalnya pada CHF ya, congestive heart failure, itu denyutannya akan sangat terlihat. Jadi undulasinya itu akan terlihat. Jadi ketika kita satukan penggaris seperti ini, dia akan berdenyut, ikut berdenyut. Kalau misalnya teraba atau terlihat ada denyutan atau terlihat adanya peningkatan GVP, maka kita lakukan pengukuran kedua dengan pasiennya posisi semifaular ya. Tapi kalau misalnya teman-teman kan ujian ke pasien normal ya, ke temennya, itu berarti tidak ada kenaikan GVP ya, maka tidak usah dilakukan yang semifaular. Jadi cukup dengan ini, tidak ada undulasinya tidak terlihat, sudah cukup ya. Kalau misalnya pasiennya ada denyutan, boleh melihat ke depan lagi. Kita lakukan dengan cara pasiennya semifaular. Ini ke belakang mundur. Terus sedikit lagi. Oke. Ini ceritanya semifaular ya. Harusnya ininya nggak nekuk ini. Untuk yang semifaular itu sama aja, tapi kalau pada pasien CHF itu biasanya kalau dia posisi seperti ini denyutannya akan sangat terlihat ya. Jadi dia ngejendol banget ya. Nanti kita lihat, kita bendung di mana dia bendungan yang paling tinggi, yang paling besar itu yang kita ukur sebagai titik nolnya. Jadi ngukurnya sama aja dengan yang tadi ya, di mana titik yang atau denyutan yang paling kerasnya di mana. Ininya di angulus sterni sama seperti ini. Titik yang nolnya di bawah ya. Nah, kita akan mengukur, ini mah kan sebetulnya nggak ada ya. Kita akan mengukur di mana dia
peningkatannya berapa. Kalau misalnya segini, berarti ini ada di titik sini. Berarti dia JVP-nya 8. Sudah terlalu tinggi ya. Harusnya kan N plus 2. Jadi kalau misalnya pasien normal itu maksimal 2. Tapi ini sudah 8. Berarti dia sudah ada peningkatan JVP. Gitu. Itu kalau pada pasien-pasien dengan penyakit Jantung. CHF. Oke, boleh tidur lagi. Setelah dilakukan pengukuran JVP, kalau teman-teman mau mengulang untuk toraks itu boleh. Kalau misalnya tadi pas lagi duduk tidak terdengar, itu banyak ya pasien-pasien yang kalau lagi duduk itu nggak bisa kedengeran. Jadi kita ulangi dengan posisi pasiennya supine seperti ini, boleh. Jadi dari mulai palpasi, perkusi, auskultasi. Kalau misalnya sudah dilakukan dada, kita lanjut ke Abdomen. Untuk abdomen ini agak berbeda. Jadi urutannya bukan palpasi dulu, tapi auskultasi dulu. Jadi kita mendengarkan dulu, setelah itu perkusi, palpasi. Ya. Jadi setelah inspeksi, auskultasi, perkusi, lalu Palpasi. Apa yang diinspeksi? Iya, perutnya apa yang diinspeksi. Jadi dibuka dulu ya, dibuka perutnya. Terus apa yang diinspeksi? Bentuk abdomen. Terus apalagi ada lesi atau tidak. Terus kesimetrisan, ada bengkak atau tidak. Terus apalagi ada massa atau tidak. Biasanya kalau ada massa kelihatan kan ya, menonjol. Atau ada hernia, itu juga menonjol. Terus kebersihan, distribusi rambut, itu juga ditulis di dokumentasi ya. Setelah inspeksi kita lakukan Auskultasi. Jadi jangan lupa ya, setelah inspeksi auskultasi dulu. Khusus untuk abdomen saja. Yang diauskultasi apa? Apa aja yang diauskultasi pada abdomen? Apa yang didengarkan pada abdomen? Yang pertama adalah bising usus. Bising usus normalnya berapa? Bising usus normalnya berapa? Teman-teman udah dapat modulnya kan? Udah dapat modul belum? Udah diberikan modulnya? Harusnya udah baca. Bising usus normalnya berapa? 5 sampai 30 kali 5 sampai 30 atau 5 sampai 35 ya. Itu normal. Kalau misalnya orang lagi lapar itu biasanya lebih dari 20 kalau lagi lapar ya. Mendengarkan bising usus itu di 4 kuadran. Jadi 4 kuadran itu teman-teman menarik garis imajiner. Jadi kalau misalnya ini umbilikus ya, umbilikus tarik aja garis imajiner vertikal dan horizontal. Itu adalah kuadran dari abdomen ya. Kuadran kanan bawah, kuadran kanan atas, kiri atas, dan kiri bawah. Jadi jangan bilang kuadran 1, 2, 3, 4 karena nanti beda-beda. Saya satunya di sini, yang lain di sini satunya. Jadi jangan bilang kuadran 1, 2, 3, tapi bilang kuadran kanan bawah, kanan atas, kiri atas, dan kiri bawah. Mendengarkan suara bising usus itu di 4 kuadran. Dia di 4 kuadran tapi dekat dengan umbilikusnya ya. Jadi seperti ini. Kalau mendengarkan ini mah nggak ada belnya ya. Harusnya yang ada belnya karena kita harus mendengarkan bunyi bridge. Kemarin ada 2, sekarang cuma ada 1 ya. Harus 1. Tadi cuma 1 set doang. Boleh ditukar nggak ininya? Sama yang ada belnya. Untuk mendengarkan bising usus seperti biasa ya. Jadi kita dengarkannya dekat dengan umbilikusnya. Jadi kalau umbilikusnya di sini, jadi dekat ke sini. Ini kuadran kanan bawah. Lalu dengerin di kuadran kanan atas, kiri atas, kiri bawah. Dengarkan dulu dengan cepat. Nanti teman-teman nilai mana yang suaranya paling keras. Di kuadran mana yang suaranya paling keras. Itu yang akan didengarkan selama 1 menit. Jadi misalnya
kita dengarkan dengan cepat di sini, di sini, di sini. Oh ternyata yang paling keras bunyinya di sini. Maka kita balik lagi ke sini, dengarkan selama 1 menit. Normalnya adalah 5 sampai 35. Kalau lebih dari itu bisa jadi kondisinya misalnya pasiennya diare atau kurang dari 5. Jadi sepi banget, nggak ada suara bising ususnya. Bisa jadi pasiennya sedang mengalami konstipasi. Gitu ya. Jadi didengarkan di 4 kuadran. Setelah mendengarkan bunyi bising usus, kita juga mendengarkan bunyi bruits. Bunyi bruits itu adalah bunyi dari arteri abdominal ya. Kan normalnya tuh harusnya tidak terdengar. Tapi kalau misalnya terdengar suara berisik ya, bunyi bruits itu ya bunyi bruits. Jadi kayak gitu ya. Suara berisik berarti itu ada masalah di arteri abdominalnya. Nanti akan kedengerannya. Jadi itu didengarkan juga sama di keempat kuadran. Itu untuk auskultasi. Selanjutnya kita lakukan perkusi. Untuk perkusi itu juga sama dilakukan di 4 kuadran. Untuk perkusi normalnya suaranya apa? Kalau di dada kemarin apa? Di dada kemarin suara normalnya apa? Masa udah lupa? Nyaring tuh namanya apa? Suara apa? Re, so, resonan. Dengar, dihafalin ya. Kalau dada itu suaranya resonan. Kalau yang di abdomen itu suaranya timpani. Nanti teman-teman akan mendengarkan bedanya. Ya. Jadi kalau misalnya ini sama aja tekniknya ya. Jadi dengan memegang tangan non dominan, lalu tangan yang dominannya mengetuk. Coba teman-teman bandingkan dengan suara di dada. Oke, kita ulangi lagi ya. Tadi untuk auskultasi. Untuk auskultasi kita dengarkan di 4 kuadran. Kalau bising usus menggunakan ini ya. Bebas terus. Ada yang mendengarkan? Suara bising usus? Gini. Kedengeran? Suaranya kayak apa? Kayak merembet gitu. Iya. Coba yang lain, coba. Suara bising usus itu suaranya emang harusnya ada, harus normalnya ada. Kalau nggak ada justru tidak normal. Dengar nggak? Coba lihat itunya stetoskopnya kebalik nggak? Stetoskopnya kebalik. Kayak gitu ya. Enggak. Ini didengarkan selama 1 menit ya. Jadi ketika ada suara kruk, 1, lalu ada lagi suara kruk, 2, gitu ya. Dengarkan selama 1 menit. Kedengeran nggak? Enggak. Coba yang lain. Kedengeran. Lagi. Siapa lagi? Ada suara kamu sekarang baru 2 kali. Tekan. Ini diinginkan ya kan ini. Kedengeran. Gitu. Nanti yang lain dengerin ya. Itu untuk bunyi bising usus. Untuk bunyi bruit itu mendengarkannya menggunakan belnya. Ya, jadi kita balikin.
Jadi setelah tadi mendengarkan bising usus selama 1 menit, kita balikin ya, ininya diputar. Ini kan ini bisa diputar ya, ini diputar. Ini suaranya lebih sensitif. Itu untuk mendengarkan bunyi bruits. Itu juga sama, didengarkan di 4 kuadrat. Tapi kalau orang normal nggak kedengeran ya. Jadi suaranya suara apa ya, kayak air tapi berisik gitu ya. Kayak suara air yang melewati apa ya, jerami atau apa gitu ya, pokoknya suaranya berisik. Itu normalnya tidak ada. Kalau sudah, jangan lupa dibalikin lagi ya. Ini suaranya lebih sensitif, biasanya kalau pada anak-anak itu mendengarnya pakai ini. Sudah, setelah auskultasi, lalu kita lakukan perkusi. Perkusi seperti tadi ya, jadi di kuadran kanan bawah. Ini kalau nanti mau ujian dibuka ya, jadi kan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ini dibuka, lalu kita lakukan ketukan dari bawah ke atas. Yang kiri begitu, yang kanan juga begitu ya. Ini karena suaranya kehalangan ini, jadi agak padat ya. Nah normalnya seperti ini ya suaranya. Bedakan dengan yang di dada. Beda ya. Suaranya timpani. Semakin ke atas kita akan menemukan suara dulness. Jadi semakin padat suaranya. Jadi dari sini semakin ke sini semakin padat dia, semakin berkurang suaranya karena di atas ada apa, di kanan ini ada apa? Ada organ apa? Ada hati ya. Jadi di kanan atas ini ada organ hati, sehingga ketika kita lakukan perkusi itu makin lama makin dulness suaranya. Jadi teman-teman harus ngasih tanda ya untuk melihat ukuran dari hatinya. Jadi di perkusi sampai teman-teman menemukan suara dulness pertama ya. Jadi mulai di sini mulai redup. Kalau udah mulai redup, tandai dengan spidol. Berarti di sini mulai dari batas hatinya sampai ke atas. Redupnya sampai mana? Sampai teman-teman nemu suara sonor ya. Karena ini udah mulai masuk area dada nih. Oh, ini udah mulai sonor, berarti tadi batas hatinya sampai sini. Berarti dari sini sampai sini. Yaitu batas hati. Untuk yang sebelah kiri, kalau di sebelah kiri ada apa? Ada limfa. Begitupun dengan limfa, lakukan hal yang sama ya. Jadi perkusi dari bagian bawah sampai menemukan dulness. Setelah itu tandai, lalu kita lanjut sampai menemukan suara sonor. Berarti ini yang sebelah sininya batas dari limfa. Berarti dari sini sampai sini. Ya. Kalau misalnya teman-teman lihat jaraknya sangat besar, berarti kemungkinan ada pembesaran hati atau limfa. Gitu. Itu untuk perkusi. Selanjutnya kita akan lakukan palpasi. Untuk palpasi, kenapa dilakukan terakhir? Karena kita akan melakukan pengkajian nyeri ya. Jadi pasiennya ditekan, makanya dia dilakukannya terakhir. Gitu. Untuk palpasi itu menggunakan 2 tangan. Jadi tangan yang non dominan itu di bawah sini, tangan yang dominan itu di atas untuk menekan. Jadi menekannya bukan dengan ujung jari, tapi dengan telapak tangan ya. Jadi seperti ini. Ditekan seperti ini untuk melihat meraba tadi organ hati ya. Normalnya teraba nggak? Bisa teraba, bisa enggak. Kalau pasiennya kurus mungkin teraba, tapi terabanya lembut. Ya kalau misalnya teman-teman meraba keras, berarti itu ada pengerasan. Ya. Jadi kalau misalnya teraba ya nggak masalah. Kalau nggak keraba juga nggak apa-apa. Ya. Asal jangan kerabanya keras gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini, teraba keras nih, coba kita lebih lebih detail lagi untuk palpasinya. Jadi dari batas mana sampai mana yang teraba kerasnya. Ya, seperti ini. Untuk yang limfa juga sama, teman-teman berpindah ke arah sana, lakukan hal yang sama. Selanjutnya kita akan lakukan pengkajian nyeri. Untuk pengkajian nyeri ini sebetulnya ada banyak, tapi
Kalau melihat di modul, sepertinya teman-teman hanya melakukan pengkajian untuk appendicitis saja ya. Jadi nyeri appendicitis. Untuk appendicitis, appendix adanya di mana? Di kuadran mana? Appendix di kuadran kanan bawah appendix ya. Jadi kalau teman-teman mau mengetahui apakah ada appendix atau tidak, raba di bagian kanan bawah di globus kanan bawah sini ditekan, lalu tanyakan ke pasiennya apakah ada nyeri atau tidak. Tidak, lalu kita lepas apakah ada nyeri atau tidak. Jadi kalau nyeri appendicitis itu nyerinya nyeri tekan dan lepas ya. Jadi ketika dia ditekan itu ngerasa nyeri, ketika dilepas pun terasa nyeri. Jadi, kalau misalnya tidak ada, berarti tidak ada nyeri tekan, tidak ada nyeri lepas. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk abdomen? Kalau misalnya teraba asites itu kan berarti perutnya besar ya. Itu boleh dilakukan pemeriksaan asites dengan cara pasiennya agak sedikit miring. Bapak boleh miring sedikit. Jadi kalau misalnya asites itu kan dia kalau pada perkusi akan terdengar lebih redup ya. Jadi dari sini, nah di sini ada agak redup nih. Harusnya kan enggak ya, harusnya tetap timpani. Ini kok agak redup ya. Kemungkinan ada air di sini. Cara melakukan tesnya tadi sampai batas mana dia terdengar redupnya ini ditandai, lalu minta pasiennya agak miring sedikit, Pak, miring sedikit aja. Nah segini aja cukup. Setelah itu tunggu beberapa saat, lalu di batas yang tadi kita tandai ketuk lagi. Bunyinya berubah nggak? Kalau misalnya bunyinya berubah jadi timpani lagi, artinya ada cairan, karena kalau misalnya kita miringkan cairannya akan berpindah ke bawah ya. Jadi kalau misalnya pas dia posisi seperti ini, kita di sini ketuk redup, kita tandai. Lalu pas miring, ternyata pas diketuk lagi di daerah situ menjadi timpani lagi. Berarti itu ada asites atau cairan. Ya, itu untuk palpasi. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sudah cukup? Untuk perabaan ginjal juga dilakukan hal yang sama ya. Jadi tadi sekalian hati, sekalian juga ginjal. Boleh dilakukan perkusi. Kalau perkusi ginjal itu sambil duduk biasanya. Ya, boleh duduk, Pak. Itu dilakukan di sini, di kanan dan di kiri. Lalu kita ketuk seperti ini. Ada nyeri nggak, Pak? Nyeri? Nggak. Cukup seperti itu aja. Oke, silakan duduk lagi. Setelah abdomen, kita lanjut ke genital. Untuk genital itu boleh diperiksa, tapi kalau pasiennya tidak berkenan tidak usah. Tapi kalau ada keluhan nih, itu harus diperiksa walaupun pasiennya tidak berkenan. Yang pertama kita tanya adalah ada keluhan atau tidak. Area genital, kalau misalnya mau sekalian anus juga boleh. Yang pertama ditanya dulu ya, Pak, untuk area genital ada keluhan nggak? Misalnya gatal, sakit, atau susah buang air kecil, susah buang air besar? Nggak ada. Jadi nanyanya ini ya, genital dan anus sekalian boleh ditanya ada keluhan atau tidak. Kalau pada perempuan ditanyanya misalnya ada gatal atau tidak, ada keputihan atau tidak, ada bengkak atau tidak. Kalau perempuan lebih banyak yang ditanya ya. Kalau misalnya dia ada, harus diperiksa. Diperiksanya dengan cara diinspeksi ya, ada kemerahan atau tidak, ada bengkak atau tidak, ada luka atau tidak, keputihannya berwarna apa kalau perempuan ya. Kalau laki-laki misalnya ada bengkak atau tidak, kemerahan atau tidak gitu ya. Terus baunya seperti apa. Lalu di palpasi dilihat, kalau perempuan labianya dibuka, kalau laki-laki dipegang, kalau perempuan dibuka labianya terus dilihat juga ya. Udah sampai situ saja. Kalau misalnya anus itu kalau tidak ada keluhan tidak usah diperiksa. Tapi kalau misalnya pasien yang mengeluh susah buang air besar misalnya, itu harus dilakukan rectal tusi ya. Jadi harus dilakukan colok dubur ya. Tadi kan teman-teman sudah pakai sarung tangan di awal, itu lakukan colok dubur dengan cara pasiennya miring. Boleh miring seperti ini, lalu satu kaki yang atas ditekuk, yang atas, nah seperti ini. Lalu kita lakukan colok dubur, kita periksa sphincternya apakah dia mengkerut atau tidak, lalu apakah teraba ada kotoran yang keras atau tidak ya.
Tapi kalau misalnya pasiennya tidak ada keluhan, tidak usah diperiksa, ya, tidak usah direktal tusuk. Sampai genital dan anus, ada yang ditanyakan? Cukup? Setelah itu kita akan lanjut ke ekstremitas. Untuk ekstremitas dimulai dari ekstremitas atas dulu ya. Pertama inspeksi dulu jelas ya, dilihat dulu bentuk dari tangannya, apakah misalnya ada deformitas seperti ini, atau ada kekakuan, atau dia misalnya tangannya mengepal seperti ini gitu ya, atau misalnya bekas patah tulang. Pokoknya itu harus diinspeksi aja, ada luka atau tidak, semua dilaporkan ya. Setelah itu kita lakukan palpasi. Untuk palpasi itu kita meraba kekuatan otot dari pasien ya, jadi diraba dari otot yang bawah sampai ke atas ini ya, dengan cara dua-duanya ya, jadi jangan satu-satu. Jadi kita membandingkan apakah yang kiri dan kanan sama gitu ya, jangan satu-satu seperti ini, tapi dua-duanya dipegang. Jadi dari bawah, jadi kayak di apa ya, ditekan-tekan gitu ya, kekuatan ototnya gitu ya, sampai ke atas ini. Apakah sama atau tidak? Misalnya ada satu yang ini kok kelihatannya lebih kecil ya masanya. Kalau misalnya di sini terlaba lebih kecil, coba kita palpasi lebih detail lagi. Yang mana yang lebih kecil, gitu ya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan kekuatan otot. Kemarin sudah belajar ya untuk pemeriksaan kekuatan otot. Gimana caranya? Minta pasiennya untuk mengangkat tangan. Pak, boleh diangkat tangannya yang sebelah kanan. Saya akan mendorong, Bapak tahan dengan kuat ya. Berarti kekuatan ototnya berapa? Dia bisa menahan 5. Dah cukup. Satu lagi Pak. Nah, cukup. Berarti kekuatan otot tangan kanan Normal. 5, tangan kiri Normal. 5. Ya. Terus yang selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks. Untuk refleks ada dua ya, refleks bicep dan tricep. Untuk yang bicep ini di atas sini, jadi minta pasiennya untuk menekuk sedikit, tekuk ya Pak. Lalu tangan saya ini meraba tendon. Coba sini. Teraba nggak tendon? Otot ya itu. Jadi yang ketarik itu ototnya. Jadi jari telunjuk saya meraba tendonnya. Lalu diketuk diketuknya di jari saya ya, bukan di tendonnya. Bukan di pasiennya. Oh, jari. Jadi di jari pemeriksanya. Nah, gitu ya. Kalau yang tricep itu yang di sini. Kalau yang tricep langsung aja. Dua-duanya ya. Ini harusnya sih sambil gini ya enaknya ya, pasiennya sambil gini. Sudah. Setelah itu kita ke bagian ekstremitas bawah. Untuk ekstremitas bawah sama, kita lakukan palpasi, inspeksi dulu. Setelah itu lakukan palpasi dari ujung jari sini sampai ke paha. Oh sorry, yang di sini ada kelewat untuk palpasinya, denyut nadinya ya, di radial. Kalau teraba sudah tidak usah dihitung, jadi teraba aja. Teraba, lalu di brachial. Teraba, ya. Untuk yang di kaki itu juga sama, kita lakukan perabaan massa otot dari bawah sampai ke paha sini. Ya, dua-duanya dipegang dengan bersamaan. Setelah itu kita raba nadinya. Nadi popliteal di sini. Popliteal ya. Nah, ini teraba. Dua-duanya ya. Nanti dicari ya sama temennya ya. Dilekukan sama kayak brachialis. Sudah. Di tibia. Ini juga sama di sini. Kecil. Ini ya dua-duanya. Di tibia, di femoral juga, femoral sebelah sini.
Tapi kalaupun nggak keraba nggak apa-apa, kalau di femoral emang agak susah ya. Yang penting di sini popliteal sama tibianya. Lakukan perabaan massa, terus perabaan tadi ya arteri nadi. Sudah, setelah itu yang kanan juga sama, diangkat kakinya, yang kanan, yang ekstremitas juga sama, kita lakukan pemeriksaan kekuatan otot. Pak, tolong diangkat kakinya. Saya dorong, Bapak tahan ya. Nah, seperti itu ya. 5. Satu lagi, Pak. 5. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan ROM. Ya, ROM pada semua ekstremitas. Jadi pasiennya diminta untuk mengangkat tangan ke atas, Pak, angkat tangannya dua-duanya. Oke, ke bawah lagi, ditekuk. Pergelangan tangannya diputar. Oke, jadi tangan dibuka, ditutup, dibuka, ditutup. Jadi semua sendi itu kita periksa, termasuk yang kaki. Yang kaki boleh digerakkan ke kiri dan ke kanan, Pak. Oke, tekuk kakinya dua-duanya. Oke, cukup. Dibuka, tutup lagi. Jadi seperti itu ya. Jadi kita lakukan pengkajian from rank of motion. Sudah untuk pemeriksaan fisik dari kepala sampai ke kaki. Ada yang terlewat nggak? Oh iya, refleks, betul. Untuk refleks patella itu pasiennya boleh sambil duduk. Oh, boleh duduk, kakinya menggantung di tempat tidur, dilemeskan aja ya. Itu untuk refleks patella. Ya, gerak ya, kelihatan nggak? Coba. Kalau nggak kena mah nggak gerak. Kalau refleks ini juga sama tadi ya, jadi pasien